Corner Radio Bisnis Pas FM. Halo mitra bisnis, kembali Nena Amelia bersama Anda untuk Tax Corner menjawab pertanyaan Anda yang sudah dikirim ke redaksi Pas FM. Pertanyaan kali ini datang dari Ibu Jenny di Jakarta. Pak Agus, saya ingin menanyakan kepada Bapak mengenai pembayaran royalti kepada prinsipal di Belanda. Jadi perusahaan kami pemegang merek dagang dari prinsipal di Belanda. Bulan Desember ini perusahaan akan membayar royalti kepada prinsipal. Yang mau saya tanyakan, bagaimana aspek perpajakannya? Apakah terhutang PPh? Kalau terhutang PPh dikenakan berapa tarifnya? Dan apakah kami perlu juga menyetor PPN dari luar negeri? Ibu Jenny di Jakarta, pertanyaan Anda akan dijawab oleh Bapak Agus Susanto-Lihin, Tax Partner dari ATS Consulting. Jadi sebelum menjawab pertanyaan Bu Jenny, ya akan saya sampaikan terlebih dahulu bahwa untuk royalti, ya pada prinsipnya untuk pembayaran royalti ini, kalau lawan transaksi kita ya itu berada di dalam negeri, itu memang terutang objek PPh ya. PPh-nya PPh pasal 23. Nah, kalau untuk wajib pajak dalam negeri ini atas royalti terutang PPh pasal 23 tarifnya 15%. Nah, sedangkan karena di sini pemilik mereknya adalah di Belanda ya. Itu terutang PPh pasal 26 ya atas royalti. Nah, jadi untuk tarif royalti atas pembayaran oleh wajib pajak luar negeri ya, itu terutang PPh pasal 26 dengan tarif 20%. Nah, tapi kita lihat lagi, apakah di sini Indonesia dan Belanda ya, itu apakah ada tax treaty? Nah, kalau kita lihat ternyata ada tax treaty-nya antara Indonesia dengan Belanda. Nah, artinya kalau memang misalkan ada tax treaty, ya ada perjanjian penghindaran pajak berganda di sini, maka kita lihat aturan tax treaty-nya. Aturan tax treaty lebih tinggi dibandingkan dengan undang-undang pajak penghasilan. Ya, nah kalau kita lihat aturan tarif royalti ya untuk tax treaty Indonesia Belanda itu tarif PPh-nya adalah 10%. Nah, tetapi perlu diingat nih, ya. Untuk bisa mendapatkan tarif PPh-nya 10%, ya, lawan transaksi perusahaan Bu Jenny ini itu mesti ada melampirkan dokumen namanya Form DGT1, ya, Form DGT1. Jadi kita lihat Form DGT1 ini aturannya, lihat template-nya ada di Peraturan Dirjen Pajak Nomor 25 Tahun 2018. Yang mana di sini Peraturan Dirjen Pajak 25 2018 ini mengatur mengenai tata cara penerapan persetujuan penghindaran pajak berganda. Nah, sekarang bagaimana kalau lawan transaksinya ini dia tidak melampirkan Form DGT1. Nah, kalau misalkan lawan transaksi perusahaan Bu Jenny ya tidak ada melampirkan Form DGT1, maka tarif PPh-nya itu dikenakan tarifnya 20%, bukan 10%. Nah, dan juga ya, yang perlu diingat ya, yang perlu dicermati ya, untuk pembayaran PPh pasal 26 ini ya, jadi perusahaan Ibu Jenny wajib memotong PPh-nya. Ya, jadi kewajiban perusahaan Bu Jenny atas pembayaran royalti ya, jadi dari aspek PPh-nya mesti memotong PPh pasal 26. Kalau dia ada Form DGT1 ya, mengisi Form DGT1 yang mana membuktikan bahwa dia lawan transaksi ini memang berada di Belanda seperti itu ya, itu dikenakan tarifnya 10%. Nah, misalkan kalau dia tidak melampirkan Form DGT1, maka tarif PPh 26-nya dikenakan tarif 20%. Nah, untuk penyetorannya bagaimana? Ya, penyetorannya paling lambat kapan disetorkan? Ya. Jadi untuk PPh pasal 26 ini paling lambat disetorkan yaitu tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi di sini kalau misalkan perusahaan Bu Jenny ada melakukan pembayaran royalti di bulan Desember, maka PPh pasal 26-nya harus disetorkan paling lambat tanggal 10 bulan berikutnya. Jadi tanggal 10 bulan Januari tahun 2024 seperti itu. Nah, ini dari aspek PPh. Ada lagi aspek PPN ya. Nah, ternyata kok bisa ada aspek PPN? Nah, jadi sistem PPN di Indonesia itu mengadopsi namanya prinsip destinasi. Ya. Jadi
negara yang berhak memungut PPN itu adalah negara tempat terjadinya konsumsi atas pemanfaatan barang kena pajak atau pemanfaatan jasa kena pajak. Nah, karena di sini penerapan prinsip ini ya salah satunya adalah transaksi pemanfaatan barang kena pajak tidak berwujud. Karena di sini kan royalti termasuk barang kena pajak tidak berwujud. Artinya apa? Artinya PPN ini harus dipungut di Indonesia ya atas pemanfaatan royalti yang ada di Indonesia. Kan royaltinya dimanfaatkan di Indonesia. Makanya wajib melakukan penyetoran ya atas PPN dari barang kena pajak atau jasa kena pajak dari luar daerah pabean. Nah, tapi tidak perlu khawatir juga Bu Jenny ya, atas PPN ini itu bisa dikreditkan ya, bisa dikreditkan di SPT masa PPN Ibu. Ya. Nah, untuk penyetorannya gimana? Ya, ini teknisnya ya untuk penyetorannya. Jadi perusahaan Bu Jenny wajib membuat SSP ya, membuat e-billing. Disetorkannya PPN-nya adalah paling lambat tanggal 15 bulan berikutnya. Jadi tanggal 15 Januari tahun 2024. Karena di sini kan transaksi pembayaran royaltinya di bulan Desember. Nah, dan juga yang perlu diperhatikan ya adalah pengisian SSP-nya itu nanti kolom nama wajib pajak dan alamat wajib pajak itu diisi oleh perusahaan yang lawan transaksi Bu Jenny ya. Nah, sedangkan untuk NPWP ya, NPWP-nya itu 0 ya. Tapi untuk kode KPP-nya ditulis kode KPP perusahaan Bu Jenny. Nah, sedangkan untuk kode penyetorannya diisi nama perusahaan Bu Jenny. Oke, demikian. Saya Agus Susanto Lihin. Semoga bermanfaat untuk Bu Jenny dan pendengar Pas FM. Demikian Agus Susanto Lihin, Tax Partner ATS Consulting dalam Tax Corner Radio Bisnis Pas FM. Jika Anda memiliki pertanyaan seputar pajak, email ke redaksi@pasfm.com.